Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Sebenarnya ini ada di beberapa KD, tapi saya rasa bisa dijelaskan dalam satu penyampaian karena meliputi tentang gambar, yaitu ada konsep dasar, persyaratan, dan penerapan. Konsep dasar, persyaratan, dan penerapan penggambaran konstruksi jalan jembatan. Yang pertama kita harus mengetahui dulu fungsi gambar. Yang pertama, fungsi gambar sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Sebagai contoh, seorang perencana menyampaikan ide rencananya melalui gambar yang kemudian rancangan tersebut diterima oleh pelaksana. Jadi, ketika kita merencana, kita menuangkan ide kita itu melalui gambar kita tersebut agar bisa dilaksanakan oleh pelaksana. Terus untuk penyimpanan data atau arsip, misal ketika proyek tersebut selesai, terus biasanya pada kontraktor itu memberikan garansi beberapa hari, misal 100 hari, ketika pekerjaan itu selesai. Terus kemudian ternyata ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nanti kita sebagai pemilik proyek bisa mengeklaim dan memberikan buktinya melalui gambar berencana tersebut. Selanjutnya, gambar sebagai bahasa teknik. Dikatakan sebagai bahasa teknik karena semua teknik, yang teknik-teknik, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, arsitektur, itu selalu menggunakan gambar. Jadi untuk penyampaian mereka itu tidak lepas dari yang namanya gambar. Seperti itu. Selanjutnya, jenis gambar konstruksi. Ada beberapa jenis gambar konstruksi. Yang pertama, gambar rencana. Gambar rencana ini dibuat untuk tender. Jadi untuk gambarnya ini belum lengkap. Maksudnya belum lengkap, itu belum lengkap sampai strukturnya, itu belum sampai detail-detailnya. Terus untuk gambar kerja. Nah, untuk gambar kerja ini baru ada detail-detailnya, ada strukturnya seperti itu. Sehingga nanti untuk pengerjaan proyek menggunakan gambar kerja tersebut. Selanjutnya untuk gambar hasil pelaksanaan atau as-built drawing. Merupakan gambar jika terdapat perubahan dalam pelaksanaan dan eh, maksudnya terdapat perubahan dalam pelaksanaan dengan perencanaan seperti itu. Untuk persyaratan gambar konstruksi itu ada halaman sampul, ada daftar gambar, ada daftar singkatan dan simbol, ada gambar situasi, ada denah perencanaan jalan, ada potongan memanjang, ada potongan melintang, ada denah perencanaan drainase, ada potongan memanjang saluran, ada gambar detail, ada gambar perencanaan traffic engineering. Ini untuk persyaratan gambar konstruksi jalan yang lengkap, yang utuh seperti ini kira-kira. Terus aturan gambar konstruksi jembatan untuk standar pendetailan, khususnya untuk baja dan bukan bertulang. Komponen jembatan harus digambar sebagaimana tampak sebenarnya. Ini untuk gambar gambar apa ini? Konstruksi jembatan yang baja kan itu untuk baja kan ada ada tabelnya yang sudah seperti itu. Jadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengarang. Jadi sudah ada tabelnya. Jadi kita nanti bisa mau menggambar konstruksi jembatan baja itu hmm, mengikuti tabel itu. Terus tiap dimensi ukuran ditunjukkan hanya satu kali. Jadi untuk dimensi ukuran ditunjukkan hanya satu kali. Ini bukan berlaku hanya di konstruksi jembatan aja, tapi untuk seluruh gambar seperti ini. Untuk dimensi ditunjukkan satu kali saja, biar tidak membingungkan yang membaca. Ya, komponen jembatan harus digambar detail. Maksudnya di gambar detail ini, misal pada sambungan baut, kita juga harus menggambar sambungan baut tersebut sesuai ukuran baut tersebut. Seperti itu. Seluruh gambar harus memiliki skala tercantum dalam gambar. Terus yang terakhir, prosedur standar harus digunakan dalam menggunakan menggambar jembatan dan membuat dimensi komponen, termasuk format ukuran gambar sampai daftar isi petunjuk arah ke daftar dan rangkuman volume. Selanjutnya,
untuk ukuran kertas gambar. Untuk ukuran kertas gambar seperti tabel berikut. Ada A0, ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Namun yang familiar di siswa-siswi SMK biasanya itu A2, A3, dan A4. Walaupun jikalaupun memakai A2 itu jarang sekali. Yang paling paling sering untuk pakai A3 itu. Terus untuk garis batas atau garis tepi. Nah, ini. Untuk garis tepi ini, untuk garis tepi ini biasanya yang di sisi atas itu menggunakan 1 cm, yang sisi kanan menggunakan 1 cm, sisi bawah menggunakan 1 cm. Untuk yang sebelah kiri biasanya menggunakan 2 cm. Kenapa kok sebelah kiri berbeda dari yang sisi yang lain? Karena yang sebelah kiri ini digunakan untuk bendel. Jadi nanti gambarnya kan ada banyak kan, nggak hanya satu. Nanti ujung kan dibendel jadi satu. Makanya yang sebelah kiri dikasih jarak 2 cm. Selanjutnya untuk kepala gambar atau kop gambar. Ini ada 2 contoh untuk kop gambar yang portrait seperti ini dan yang landscape seperti ini. Gitu. Yang penting di dalam kop gambar itu jelas ini gambar apa, ini yang menggambar siapa, skalanya berapa. Gitu. Nah, untuk skala gambar. Skala gambar ini ada beberapa skala. Yang pertama 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, sampai 1/1000. Untuk penggunaan skalanya sendiri 1/500 dan 1/1000 untuk gambar situasi. Gambar situasi ini seperti side plan. Itu pakai yang 1/500 sampai 1/1000 untuk side plan. Selanjutnya 1/200, 1/100, 1/50 untuk gambar konstruksi. Biasanya dibuat untuk denah, potongan itu pakai gambar konstruksi. Kalau kalau gambarnya di di ukuran sebenarnya sangat besar, itu memakai 1/200. Untuk 1/20, 1/10, 1/5 untuk gambar detail. Nah, untuk simbol gambar ini sebenarnya simbol gambar ada banyak, tapi yang saya sampaikan di sini ini yang familiar seperti permukaan tanah, permukaan air, batu kali, permukaan bata, pasir, tanah liat atau uruk, asram, seperti itu. Ini yang familiar, eh, yang sering kita temui lah. Intinya ada garis nyata atau garis penuh, yang seret. Ini biasanya untuk menggambar garis konstruksi yang terlihat. Untuk garis putus-putus, biasanya untuk menggambar garis konstruksi yang tidak terlihat. Untuk garis putus titik, biasanya digunakan untuk garis potongan. Dan ketebalan garis dibagi menjadi 3. Yang pertama garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Nah, selanjutnya penggunaan garis untuk gambar teknik sipil. Garis tebal biasanya digunakan untuk garis tepi, garis kop gambar, dan garis tanah. Untuk garis sedang digunakan untuk menggambar garis benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu pakai garis sedang. Untuk garis tipis biasanya dipakai untuk keperluan garis bantu atau garis ukur kayak garis dimensi gitu. Terus garis petunjuk, garis petunjuk yang menunjukkan ini apa, gorong-gorong ini, kerep apa-apa gitu untuk garis petunjuknya. Dan garis arsir. Garis putus-putus digunakan untuk membuat garis benda yang tidak terlihat. Nah, dari arah kita memandang. Jadi garis yang sekiranya kita perlu tahu kalau di situ ada konstruksi, tapi di atasnya ada konstruksi lagi. Jadi untuk konstruksi yang di bawah kita menggunakan garis putus-putus.
Untuk garis putus titik digunakan menggambar garis potongan, bisa juga untuk garis lain, namun harus menyertakan keterangan. Untuk garis lain di garis putus titik dengan menyertakan keterangan, biasanya kita menemui waktu gambar MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Itu biasanya untuk mengetahui garis IPA, misal saluran kotor itu pakai garis putus titik, tapi harus disertakan dengan seperti itu. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.